Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Bertemu lagi dengan Bu Guru. Semoga kalian tetap semangat dan sehat selalu. Hari ini kita akan belajar tema 5 pahlawanku, yaitu tentang cahaya. Cahaya adalah bentuk energi yang dapat kita lihat dengan mata. Cahaya sangat bermanfaat bagi kehidupan. Makhluk hidup memerlukan cahaya. Cahaya membuat terang benderang. Cahaya dapat membantu kita melihat lingkungan, misalnya melihat keindahan alam dan indahnya lingkungan. Sumber cahaya terbesar di bumi adalah cahaya matahari. Dengan cahaya matahari, manusia dapat melakukan kegiatan di siang hari dengan mudah. Cahaya mempunyai sifat-sifat tertentu. Sifat-sifat cahaya banyak manfaatnya bagi kehidupan. Apa saja sifat cahaya itu? Yang pertama, cahaya merambat lurus. Berkas cahaya merambat lurus, artinya jika terhalang tembok atau benda gelap, berkas cahaya tidak dapat terlihat. Di samping membuktikan bahwa cahaya datang merambat lurus. Cahaya dalam ruangan berasal dari jendela ruang. Cahaya langsung mengenai meja dan vas bunga. Berikut adalah contoh buktian cahaya merambat lurus. Cahaya menembus benda bening. Benda yang dapat ditembus oleh cahaya disebut benda bening. Benda-benda tersebut misalnya kaca, plastik, dan air. Cahaya yang jatuh pada benda-benda tersebut akan diteruskan secara lurus. Ada juga benda yang tidak dapat ditembus oleh cahaya, disebut benda gelap. Cahaya dapat dipantulkan. Pemantulan adalah proses terpancarnya cahaya dari permukaan benda yang terkena cahaya. Bulan termasuk benda gelap, namun karena sinar matahari mengenai permukaan bulan, maka bulan menjadi bersinar. Kemudian berkas cahaya tersebut diteruskan ke bumi. Inilah salah satu contoh pemantulan cahaya. Dalam pemantulan berlaku hukum-hukum sebagai berikut. 1. Sudut datang sama dengan sudut pantul. 2. Sinar datang, garis normal, dan sinar pantul terletak pada sebuah bidang datar. Pemantulan cahaya ada dua jenis. Yang pertama, pemantulan teratur. Pemantulan teratur merupakan pemantulan yang terjadi apabila cahaya mengenai permukaan yang licin, rata, dan mengkilap, misalnya cermin. Sinar pantulnya memiliki arah yang teratur. Yang kedua, pemantulan baur. Pemantulan baur atau difus terjadi apabila cahaya mengenai permukaan benda yang kasar. Berkas cahaya yang dipantulkan akan menuju segala arah dan tidak teratur. Cahaya dapat dibiaskan. Cahaya merambat melalui dua medium yang berbeda, misalnya dari suatu zat ke zat yang lain dengan kerapatannya berbeda. Cahaya tersebut mengalami pembiasan atau pembelokan. Medium adalah zat perantara yang dilalui. Kerapatan zat berbeda-beda. Kerapatan gelas bening lebih besar daripada kerapatan air jernih. Kerapatan air jernih lebih besar daripada kerapatan udara. Bila cahaya datang dari medium renggang ke medium yang lebih rapat, maka cahaya akan dibiaskan mendekati garis normal, misalnya pembiasan dari udara ke air. Bila cahaya datang dari medium rapat ke medium renggang, maka cahaya akan dibiaskan menjauhi garis normal, misalnya pembiasan cahaya dari air ke udara. Cahaya dapat diuraikan. Sinar matahari yang kita lihat berwarna putih, namun sebenarnya sinar matahari terdiri atas bermacam-macam warna. Warna matahari dapat terurai oleh titik-titik air di udara setelah hujan turun. Titik-titik air tersebut akan menguraikan spektrum sinar matahari. Komposisi warna sinar matahari yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, merah, dan ungu. Inilah yang disebut pelangi.
Hal ini dapat dibuktikan dengan cakram warna. Bila cakram warna tersebut kita putar terus-menerus, maka akan menghasilkan warna putih. Kita lanjut ke sifat-sifat cermin. Yang pertama, cermin datar. Sinar datang, sinar pantul, dan normal berada pada bidang datar. Sudut sinar datang sama dengan sudut pantul. Sifat bayangan cermin datar adalah maya, tegak, dan sama besar. Yang kedua, cermin cekung. Sinar datang sejajar dengan VU, dibatalkan melalui V di bidang cekung. Sinar yang datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui fokus utama. Sinar yang datang melalui fokus utama akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Sifat bayangan cermin cekung adalah maya, tegak, dan diperbesar jika benda dekat dengan cermin cekung, nyata dan terbalik jika benda jauh dari cermin cekung. Yang ketiga, cermin cembung. Sinar datang menuju pusat kelengkungan akan dipantulkan kembali. Sinar sejajar sumbu utama akan dipantulkan seolah-olah dari titik fokus. Sinar yang datang menuju fokus akan dipantulkan kembali sejajar sumbu utama. Sifat bayangan pada cermin cembung adalah maya, tegak, dan diperkecil. Nah, berkenaan dengan cahaya, maka kita akan mengenal yang namanya alat optik. Alat optik yang paling sederhana adalah loop atau kaca pembesar. Kaca pembesar terdiri atas lensa cembung ganda yang kedua sisi luarnya melengkung keluar. Loop atau kaca pembesar adalah sebuah lensa cembung yang mempunyai titik fokus yang dekat dengan lensanya. Loop merupakan salah satu penerapan sinar cahaya, yaitu cahaya dapat dibiaskan. Cermin dapat membentuk bayangan benda yang nampak seperti aslinya, karena permukaan cermin menghasilkan pemantulan yang teratur. Berdasarkan tipe permukaannya, cermin digolongkan menjadi 3. Cermin datar, cermin cembung, dan cermin cekung. Cermin datar, misalnya cermin yang ada di rumah. Coba kamu sekarang berkaca. Pada cermin terlihat bayangan dengan ukuran sama. Pemantulan dari cermin datar menghasilkan bayangan semu. Juga tegak, sama persis seperti bendanya. Dikarenakan cermin datar menghasilkan pemantulan dengan berkas cahaya teratur. Cermin cekung memiliki bidang pemantulan berupa cekungan. Bagian permukaan depan lebih cekung dibandingkan bagian pinggirnya. Bayangan yang akan dihasilkan oleh cermin cekung yaitu nyata, diperbesar, dan tegak. Contoh penerapan cermin cekung yaitu pada bagian dalam lampu senter dan lampu mobil. Cermin cembung. Cermin cembung memiliki bagian pemantulan cahaya berupa cembungan. Coba perhatikan kaca spion mobil atau motor. Rabalah kaca spion, itulah contoh cermin cembung. Bentuk permukaan bagian tengah lebih menonjol dibandingkan bagian pinggirnya. Bayangan yang dihasilkan adalah bayangan tegak semu dengan ukuran lebih kecil dibandingkan aslinya. Periskop menerapkan sifat cahaya yang berupa pemantulan. Cahaya dari atas permukaan laut ditangkap oleh suatu cermin, kemudian dipantulkan menuju mata pengamat di dalam kapal selam. Fungsi periskop adalah untuk melihat keadaan yang ada di permukaan laut. Untuk tugasnya, silahkan kerjakan soal-soal berikut ini. Demikian dari Bu Guru, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.